Selamat datang di Bisik Drama, tempat di mana setiap cerita hadir membawa pesan, emosi, dan pelajaran berharga dalam balutan drama yang menggugah hati. Halo Sobat Bisik, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Di episode kali ini, kami akan membawamu ke dalam kisah penuh lika-liku, yang pastinya akan membuatmu terhanyut, tersentuh, dan mungkin juga termotivasi. Jangan lupa jika kamu suka dengan cerita ini, berikan dukunganmu dengan cara like video ini, subscribe channel kami. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update cerita-cerita seru lainnya hanya di Bisik Drama. Karena setiap cerita yang kami bagikan adalah hasil cinta dan dedikasi untuk kalian semua, para pecinta drama tanah air. Naya Adelia duduk di depan meja riasnya, menyisir rambut panjangnya yang hitam legam sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang biasanya bersinar penuh percaya diri, tampak sedikit murung hari ini. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum acara makan malam mingguan bersama keluarga besar suaminya. Sejak menikah dengan Ardan 2 tahun lalu, Naya selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia tahu bahwa pernikahan mereka bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Dari satu sisi, ada keluarganya yang sederhana namun hangat. Dan di sisi lain, ada keluarga Ardan yang kaya raya dengan ekspektasi tinggi. "Nei, sudah siap?" Suara Ardan membuyarkan lamunan Naya. Ia menoleh dan melihat suaminya berdiri di ambang pintu kamar, tersenyum lembut. Meski terlihat tenang, Naya tahu bahwa suaminya juga merasakan ketegangan setiap kali mereka harus bertemu dengan keluarga besarnya. "Sebentar lagi," jawab Naya sambil memaksakan senyum. Ia meraih anting-anting mutiara kesayangannya dan memasangkannya di telinga. Barang itu adalah hadiah dari Ardan saat ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Simbol bahwa ia selalu dihargai oleh suaminya, meski tidak demikian dengan ibu mertuanya. Selama 2 tahun ini, hubungan Naya dengan Bu Sari Melati, ibu mertuanya, bisa dibilang kurang harmonis. Bu Sari selalu merasa bahwa Naya tidak cukup baik untuk putranya. Latar belakang Naya yang berasal dari keluarga biasa membuat Bu Sari kerap kali meremehkannya, bahkan di depan tamu-tamu penting keluarga. "Jangan khawatir, Nei," kata Ardan sambil mendekat dan meraih tangan Naya. "Aku tahu ibu kadang-kadang sulit dipahami, tapi aku selalu ada di sisimu." Naya tersenyum tipis, meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian lain baginya. Acara makan malam ini bukan sekadar pertemuan keluarga biasa, melainkan momen penting di mana keluarga besar Ardan akan menjamu beberapa mitra bisnis mereka. Bagi Bu Sari, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan betapa sempurnanya keluarga mereka di mata orang lain. Dan bagi Naya, ini adalah medan perang tanpa senjata. Setelah memastikan penampilannya sempurna, Naya dan Ardan berangkat menuju rumah keluarga besar Ardan. Di dalam mobil, Naya memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilauan seperti bintang di langit malam. Ia berharap bahwa malam ini akan berjalan lancar, meski dalam hati ia tahu bahwa harapan itu hanyalah ilusi semu. Mobil Naya dan Ardan meluncur pelan memasuki gerbang rumah megah keluarga besar Ardan. Lampu-lampu kristal di halaman depan menyala terang, memberikan kesan mewah yang hampir mengintimidasi. Suara tawa dan obrolan riuh dari dalam rumah terdengar samar-samar, membuat Naya semakin gugup. "Ingat, jangan pedulikan apapun yang ibu katakan," bisik Ardan sambil meremas tangan Naya dengan lembut sebelum mereka turun dari mobil. Naya hanya mengangguk singkat, meski hatinya masih dipenuhi ketidakpastian. Begitu mereka masuk ke ruang tamu, suasana langsung berubah. Bu Sari Melati, ibu mertua Naya, tampak berdiri di tengah kerumunan, tersenyum anggun sambil berbicara dengan beberapa tamu penting. Saat matanya menangkap kehadiran Naya, senyum itu sedikit memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang sudah sangat dikenal Naya. "Naya, akhirnya kalian datang juga," kata Bu Sari dengan nada yang terdengar ramah, namun penuh sindiran. "Kami sudah menunggu cukup lama." Naya memaksakan senyum sopan. "Maaf Bu, ada sedikit kemacetan di jalan." Bu Sari melirik jam tangannya dengan dramatis, lalu berkata, "Ah ya, memang sulit mengatur waktu kalau tidak terbiasa hidup terorganisir ya."
Kalimat itu langsung menusuk hati Naya. Ia tahu bahwa komentar tersebut bukan sekadar kritik tentang keterlambatan, tetapi juga sindiran halus terhadap latar belakangnya yang sederhana. Beberapa tamu di sekitar mereka tertawa kecil, meski canggung, seolah-olah mencoba mencairkan suasana. Ardan yang mendengar percakapan itu langsung merasakan ketegangan. Ia mencoba menengahi dengan berkata, "Ibu, ayo kita mulai saja acaranya. Semua orang sudah lapar." Namun, Bu Sari tidak berhenti begitu saja. Dengan suara cukup keras agar didengar semua orang, ia berkata, "Ah, benar juga. Lagi pula Naya pasti lebih nyaman di dapur daripada di ruang tamu seperti ini kan. Mungkin dia bisa membantu pelayan menyajikan makanan." Kalimat itu seperti sebuah tamparan bagi Naya. Wajahnya memerah karena malu, tapi ia berusaha menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia tahu bahwa ibu mertuanya sengaja ingin mempermalukannya di depan para tamu. Beberapa detik kemudian, Naya merasakan tangan Ardan meraih tangannya erat-erat, seolah memberi isyarat untuk tetap tenang. Namun dalam hati Naya, api kemarahan mulai menyala. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibu mertuanya akan sejauh ini, menghinanya di depan orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, acara makan malam dimulai. Naya duduk di meja makan bersama tamu-tamu lainnya, tetapi ia hampir tidak menyentuh makanannya. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan. Kenapa aku harus selalu bertoleransi terhadap perlakuan seperti ini? Di tengah acara, salah satu mitra bisnis keluarga Ardan, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra, mencoba memulai percakapan ringan dengan Naya. "Jadi Naya, apa pekerjaanmu?" tanyanya dengan nada ramah. "Aku seorang desainer interior," jawab Naya dengan senyum tipis. "Oh, desainer interior, pasti pekerjaan yang santai ya, tidak seperti pengacara seperti Ardan yang harus bekerja keras setiap hari," komentar Bu Sari dengan nada sinis, sekali lagi menyindir profesi Naya. Kali ini, Naya tidak bisa menahan diri. Ia menatap ibu mertuanya lurus-lurus dan berkata dengan suara yang terdengar tenang, namun tajam, "Tidak juga, Bu. Desain interior adalah pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, ketelitian, dan dedikasi tinggi. Bahkan beberapa proyek saya telah dipublikasikan di majalah internasional." Ruang makan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Naya dan Bu Sari. Bu Sari tampak terkejut, seolah tidak menyangka bahwa Naya akan melawan balik. Ardan menatap Naya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Sementara itu, Pak Hendra tersenyum kecil dan berkata, "Wah, hebat sekali. Jadi Anda bukan hanya istri pengacara ternama, tapi juga seorang profesional yang sukses. Salut!" Bu Sari terlihat tidak nyaman, tetapi ia mencoba menutupi rasa malunya dengan tertawa kecil. "Ah ya, tentu saja Naya memang cukup berbakat," katanya dengan nada terpaksa. Namun dalam hati Naya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi ingin diam dan menelan semua hinaan tanpa perlawanan. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga besar Ardan terdiam. Malam itu, setelah acara makan malam berakhir, suasana di rumah keluarga besar Ardan masih terasa tegang. Para tamu mulai berpamitan satu persatu, meninggalkan ruang tamu yang kini hanya diisi oleh Naya, Ardan, Bu Sari, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Naya duduk di sofa dengan wajah datar, mencoba menenangkan diri setelah pertemuan yang penuh ketegangan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan di meja makan, melawan balik ibu mertuanya, adalah sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Meski ia merasa lega telah membela dirinya, ada juga rasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Bu Sari tampak tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Ia berdiri di dekat jendela besar ruang tamu, memandang keluar dengan ekspresi dingin. Ketika ia akhirnya berbalik, tatapannya langsung tertuju pada Naya. "Aku tidak mengerti kenapa kamu harus membuat malu keluarga ini," kata Bu Sari dengan nada tinggi. Suaranya memenuhi ruangan. "Apa yang kamu katakan di depan para tamu tadi benar-benar tidak pantas." Naya tersentak mendengar tuduhan itu. Ia bangkit dari kursinya, matanya memancarkan kemarahan yang terkendali. "Tidak pantas?
Bu, saya hanya menjawab pertanyaan Pak Hendra dengan jujur. Apakah salah jika saya membela diri sendiri saat Anda terus-menerus menghina saya? Bu Sari melangkah maju, wajahnya memerah karena emosi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu masuk ke keluarga ini tanpa membawa apa-apa. Jangan lupa, statusmu sekarang hanyalah karena kamu menikahi Ardan. Kalimat itu seperti sebuah ledakan bagi Naya. Ia merasakan darahnya mendidih, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Dengan suara yang lebih rendah namun tajam, ia berkata, "Jika saya tidak cukup baik untuk Anda, Bu, lalu kenapa Anda tidak pernah mencoba melihat nilai-nilai yang saya bawa ke dalam keluarga ini? Saya bekerja keras, saya mendukung Ardan, dan saya selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga Anda. Tapi sepertinya, itu semua tidak pernah cukup bagi Anda." Ardan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Ibu, sudah cukup. Naya adalah istriku dan aku tidak ingin dia terus disakiti seperti ini." Bu Sari menoleh ke arah putranya dengan ekspresi tidak percaya. "Ardan, kamu membelanya. Setelah semua yang sudah kita lakukan untukmu, kamu lebih memilih dia daripada keluargamu sendiri?" Ardan tampak bingung, tetapi ia tetap teguh. "Ini bukan soal memilih, Ibu. Ini soal menghormati pasangan hidupku. Naya tidak pantas diperlakukan seperti ini." Percakapan itu berakhir dengan ketegangan yang semakin memuncak. Bu Sari akhirnya meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, meninggalkan Naya dan Ardan dalam keheningan yang berat. Beberapa hari setelah insiden itu, Naya mulai merenungkan posisinya dalam rumah tangga ini. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban hinaan ibu mertuanya. Ia memutuskan untuk mengambil langkah-langkah kecil yang akan membuktikan nilainya kepada keluarga besar Ardan. Pertama-tama, Naya mulai lebih aktif dalam urusan bisnis keluarga. Ia menggunakan keahliannya sebagai desainer interior untuk memberikan masukan pada proyek properti keluarga Ardan. Awalnya usulannya sering diabaikan oleh Bu Sari dan anggota keluarga lainnya, tetapi hasil kerjanya yang brilian mulai menarik perhatian para mitra bisnis. Salah satu proyek apartemen mewah yang didesain ulang oleh Naya bahkan mendapatkan penghargaan internasional. Namun, meski prestasinya mulai diakui oleh orang luar, sikap keluarga besar Ardan tetap dingin terhadapnya. Bu Sari bahkan mencoba meremehkan pencapaian Naya dengan berkata, "Ah, itu kan cuma keberuntungan. Desain bagus saja tidak cukup kalau tidak punya jaringan yang kuat." Komentar itu membuat Naya semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya akan membungkam ibu mertuanya, tetapi juga membuktikan bahwa ia adalah sosok yang layak dihormati. Suatu hari, Naya mendapat ide. Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah acara amal di galeri seni ternama di kota, mengundang para kolega bisnis keluarga Ardan, serta beberapa tokoh penting di industri desain. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ia tidak hanya sekadar istri dari seorang pengacara ternama, tetapi juga seorang profesional yang memiliki pengaruh di bidangnya. Persiapan acara amal berjalan lancar, tetapi tantangan terbesar datang ketika Bu Sari mengetahui rencana tersebut. "Acara amal? Di galeri seni? Apa maksudmu dengan semua ini?" tanya Bu Sari dengan nada sinis saat Naya memberitahunya tentang rencana tersebut. "Ini adalah cara saya untuk memberi dampak positif pada komunitas, sekaligus memperkenalkan karya-karya desain saya kepada lebih banyak orang," jawab Naya dengan tenang. Bu Sari tertawa dingin. "Kamu pikir acara seperti ini akan membuatmu terlihat lebih baik di mata orang-orang? Kamu hanya akan mempermalukan keluarga ini lagi." Naya tidak menanggapi. Ia tahu bahwa ibu mertuanya hanya mencoba mematahkan semangatnya, tetapi kali ini ia tidak akan mundur. Hari pelaksanaan acara pun tiba. Galeri seni dipenuhi oleh para tamu penting, termasuk beberapa mitra bisnis keluarga Ardan. Naya tampil elegan dalam balutan gaun hitam, menyambut para tamu dengan senyum percaya diri. Acara berjalan lancar, dan pidato singkat Naya tentang pentingnya kolaborasi antara seni dan bisnis mendapat sambutan hangat dari para hadirin. Namun, momen paling mengejutkan terjadi ketika salah satu tamu utama, seorang pengusaha besar bernama Pak Aditya, naik ke podium dan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Naya Adelia atas kontribusinya yang luar biasa. Proyek apartemen yang ia desain telah membawa nama perusahaan kami ke level internasional.
Kami sangat bangga bisa bekerja sama dengannya. Seluruh ruangan bertepuk tangan riuh. Naya merasakan kebanggaan yang luar biasa. Tetapi yang lebih penting, ia melihat Bu Sari duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ibu mertuanya terdiam. Tidak ada komentar sinis, tidak ada sindiran. Acara amal di galeri seni telah berakhir dengan sukses besar. Nama Naya Adelia menjadi bahan pembicaraan di kalangan para tamu penting, termasuk mitra bisnis keluarga Ardan. Namun, di balik sorotan keberhasilan tersebut, ada ketegangan yang semakin memuncak antara Naya dan Bu Sari. Malam itu, setelah acara selesai, Naya dan Ardan kembali ke rumah mereka. Suasana di dalam mobil terasa hening, meski Naya bisa merasakan bahwa suaminya sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, Ardan angkat bicara. "Nay, aku tahu kamu melakukan ini semua untuk membuktikan dirimu. Tapi apakah kamu tidak khawatir ini akan membuat hubunganmu dengan ibu semakin buruk?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Naya menoleh ke arah suaminya, matanya penuh tekad. "Ardan, aku lelah hidup dalam bayang-bayang hinaan ibumu. Aku mencintaimu, dan aku ingin menjaga pernikahan kita. Tapi aku juga ingin dihormati sebagai individu. Jika aku harus bertarung untuk mendapatkan penghormatan itu, maka aku akan melakukannya." Ardan menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Naya benar, tetapi ia juga khawatir tentang dampak dari konflik ini pada keluarga besar mereka. Sementara itu, di rumah megah keluarga besar Ardan, suasana tegang juga terasa. Bu Sari duduk di ruang tamu bersama beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk kakak ipar Naya, Dian, yang selalu mendukung sikap ibunya. "Apa yang dilakukan Naya malam ini benar-benar tidak pantas," kata Bu Sari dengan suara tinggi, wajahnya memerah karena marah. "Dia sengaja mencuri perhatian dari keluarga ini, seolah-olah dia lebih penting daripada kita." Dian mengangguk setuju. "Iya, Bu. Dia bahkan tidak memberitahu kita secara detail tentang acara itu. Sepertinya dia sengaja ingin membuat kita terlihat buruk di mata orang-orang." Bu Sari mengepalkan tangannya erat-erat. "Cukup sudah. Aku tidak akan membiarkan dia terus-menerus melecehkan harga diri keluarga ini. Kita harus mengambil tindakan." Keesokan harinya, Naya menerima panggilan telepon dari Ardan. Suaminya terdengar cemas saat berbicara. "Nay, Ibu ingin mengadakan pertemuan keluarga hari ini. Katanya ada hal penting yang harus dibahas," kata Ardan. Naya merasakan firasat buruk. Ia tahu bahwa pertemuan ini pasti berkaitan dengan acara amal kemarin. Meski demikian, ia memutuskan untuk tetap datang. Begitu tiba di rumah keluarga besar Ardan, Naya langsung disambut oleh tatapan dingin dari Bu Sari dan anggota keluarga lainnya. Mereka semua duduk di ruang tamu, suasana terasa begitu formal dan penuh tekanan. "Naya," kata Bu Sari dengan nada tegas, "kami ingin bicara tentang perilakumu akhir-akhir ini." Naya menatap ibu mertuanya lurus-lurus. "Silakan Bu, saya mendengarkan." Bu Sari melanjutkan, "Kamu terus-menerus mencoba menonjolkan diri, seolah-olah kamu lebih baik daripada keluarga ini. Kamu bahkan tidak menghargai tradisi kami. Apa kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga ini dan mengubah segalanya sesuai keinginanmu?" Naya tersenyum tipis, namun tatapannya tetap tajam. "Bu, saya tidak pernah berniat untuk mengubah apapun. Saya hanya ingin dihormati sebagai bagian dari keluarga ini. Jika saya melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa terancam, itu karena saya ingin membuktikan bahwa saya bukan beban bagi keluarga ini. Saya adalah aset." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Bu Sari tampak terkejut, seolah tidak menyangka bahwa Naya akan berbicara dengan begitu berani. Namun, Naya belum selesai. Ia melanjutkan, "Saya tahu bahwa latar belakang saya berbeda dari keluarga ini, tapi itu bukan alasan untuk terus-menerus merendahkan saya. Jika Anda tidak bisa menerima saya apa adanya, maka mungkin kita perlu mengevaluasi hubungan ini." Kalimat terakhir itu seperti bom yang meledak di ruangan. Semua orang terdiam, termasuk Ardan yang tampak bingung antara mendukung istrinya atau menenangkan ibunya. Bu Sari akhirnya bangkit dari kursinya, wajahnya penuh kemarahan. "Baiklah Naya, jika itu yang kamu inginkan, maka silakan pergi dari keluarga ini. Kami tidak butuh orang sepertimu." Naya tersenyum dingin. "Jika itu yang Anda inginkan, Bu, maka saya siap. Tapi ingatlah satu hal,
Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan saya tanpa perlawanan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Naya berbalik dan meninggalkan ruangan dengan kepala tegak. Ardan berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa bulan setelah keputusan besar mereka untuk pindah ke kota lain, Naya dan Ardan mulai menata kehidupan baru. Kota yang mereka pilih adalah tempat yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk metropolitan dan tekanan keluarga besar Ardan. Di sini, mereka bisa fokus pada hubungan mereka tanpa gangguan dari luar. Naya membuka studio desain interior kecil di pusat kota, sementara Ardan melanjutkan karier sebagai pengacara di sebuah firma hukum lokal. Meski awalnya sulit meninggalkan kehidupan yang sudah mapan di kota besar, mereka merasa lega karena akhirnya bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri. Suatu pagi, Naya duduk di teras rumah mereka yang sederhana namun nyaman, menikmati secangkir teh hangat. Ia memandang taman kecil yang ia desain sendiri, dengan bunga-bunga berwarna-warni yang sedang mekar. Hidup mereka mungkin tidak semewah dulu, tetapi ada kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ardan keluar dari dalam rumah, membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di samping Naya dan tersenyum. "Bagaimana rasanya menjadi bos di studio sendiri?" tanyanya sambil menyodorkan salah satu cangkir kopi. Naya tertawa kecil. "Melelahkan, tapi sangat memuaskan. Aku akhirnya bisa bekerja tanpa harus takut dihakimi atau direndahkan." Ardan mengangguk, matanya penuh rasa bangga. "Aku senang melihatmu seperti ini, Nay. Kamu terlihat lebih bahagia, lebih bebas." Naya meraih tangan Ardan dan menggenggamnya erat. "Terima kasih sudah mendukungku, Ar. Aku tahu keputusan kita untuk pindah ke sini bukan hal yang mudah bagimu." Ardan tersenyum lembut. "Keluarga itu penting, tapi kamu adalah prioritas utamaku. Aku tidak ingin kehilanganmu hanya karena ego keluargaku." Sementara itu, di kota asal mereka, keluarga besar Ardan mulai merasakan dampak dari kepergian Naya dan Ardan. Bu Sari, yang awalnya merasa puas karena berhasil mengusir Naya, mulai merasa kesepian. Putranya tidak lagi menghubungi mereka, dan hubungan mereka semakin renggang. Suatu hari, Bu Sari duduk di ruang tamu rumah megahnya, memandang foto keluarga yang dipajang di dinding. Di foto itu, wajah Naya tampak begitu ceria saat berdiri di samping Ardan. Bu Sari tidak bisa menyangkal bahwa Naya selalu mencintai putranya dengan sepenuh hati, meski ia seringkali menunjukkan sikap dingin terhadap menantunya itu. Dian, kakak ipar Naya, masuk ke ruangan dan melihat ibunya termenung. "Bu, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Bu Sari menghela napas panjang. Aku mungkin salah, Dian. Mungkin aku terlalu keras pada Naya." Dian terkejut mendengar pengakuan itu. "Kenapa tiba-tiba kamu berkata seperti itu, Bu?" Bu Sari menundukkan kepala, suaranya terdengar lemah. "Aku hanya merindukan Ardan. Dan aku mulai menyadari bahwa Naya mungkin tidak seburuk yang aku kira. Dia telah membuktikan nilainya, bahkan tanpa dukungan kita." Dian diam sejenak lalu berkata, "Mungkin sudah waktunya kita mencoba memperbaiki hubungan ini, Bu. Tidak ada salahnya meminta maaf." Bu Sari tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Beberapa minggu kemudian, Ardan menerima telepon dari Dian. Setelah beberapa basa-basi, Dian akhirnya menyampaikan maksudnya. "Ardan, kami semua merindukanmu. Dan kami juga merindukan Naya," kata Dian dengan nada hati-hati. Ardan terdiam sejenak. "Aku tahu, Dian, tapi banyak hal yang harus diperbaiki jika kami ingin membangun hubungan lagi." Dian menghela napas. Ibu sudah menyadari kesalahannya. Dia mungkin tidak sempurna, tapi dia benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Setelah percakapan itu, Ardan memberitahu Naya tentang telepon dari Dian. Naya mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Keputusan ada di tanganmu, Ar. Jika kamu ingin mencoba memperbaiki hubungan dengan keluargamu, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, kita tidak boleh kembali ke pola lama." Ardan mengangguk. "Aku tahu, Nay. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita bisa menjalani hubungan yang lebih sehat dengan mereka." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengunjungi keluarga besar Ardan di akhir pekan. Pertemuan itu berlangsung tegang pada awalnya, tetapi Bu Sari akhirnya mengambil langkah besar dengan meminta maaf kepada Naya. "Naya, aku minta maaf atas semua yang telah aku lakukan padamu.
Aku salah menilaimu, dan aku berharap kamu bisa memaafkanku, kata Busari dengan suara bergetar. Naya tersenyum tipis, lalu berkata, terima kasih atas permintaan maafmu, Bu. Aku harap kita bisa memulai hubungan yang lebih baik ke depannya. Setelah pertemuan emosional dengan keluarga besar Ardan, Naya dan Ardan kembali ke kehidupan mereka di kota baru. Meski hubungan mereka dengan keluarga besar mulai membaik, Naya dan Ardan tetap mempertahankan batasan-batasan yang jelas. Mereka tidak lagi membiarkan tekanan dari luar mengganggu harmoni rumah tangga mereka. Suatu sore, Naya duduk di meja kerjanya di studio desain interior miliknya. Ia sedang menyelesaikan sketsa untuk proyek apartemen mewah yang akan dibangun di pusat kota. Proyek ini adalah hasil kolaborasi dengan firma pengembang lokal yang sangat menghargai ide-ide inovatif Naya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Busari. Naya, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku bangga padamu. Karyamu di galeri seni kemarin benar-benar luar biasa. Aku harap kita bisa lebih sering berbicara ke depannya. Naya membaca pesan itu beberapa kali, merasakan campuran emosi, kelegaan, kebanggaan, dan sedikit rasa waspada. Ia tahu bahwa perubahan sikap Busari tidak terjadi begitu saja, tetapi ia juga merasa bahwa langkah-langkah kecil ini adalah awal yang baik. Ia membalas pesan itu dengan singkat namun sopan. Terima kasih, Bu. Aku juga berharap kita bisa menjaga komunikasi yang lebih baik ke depannya. Setelah membalas pesan, Naya menyimpan ponselnya dan melanjutkan pekerjaannya. Ada perasaan lega dalam hatinya, seolah beban besar yang selama ini ia pikul akhirnya mulai terangkat. Beberapa bulan kemudian, Naya dan Ardan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Kali ini acara tersebut diadakan secara sederhana di rumah mereka, hanya dihadiri oleh teman-teman dekat dan beberapa anggota keluarga inti. Untuk pertama kalinya, Busari dan Dian turut hadir tanpa menciptakan ketegangan. Busari bahkan membawa kado spesial untuk Naya, sebuah buku tentang desain interior yang ditulis oleh salah satu desainer terkenal di dunia. Inilah sesuatu yang mungkin bisa menginspirasimu, kata Busari dengan senyum hangat, suaranya terdengar tulus. Naya menerima buku itu dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Bu, ini sangat berarti bagiku. Acara berlangsung dengan penuh kehangatan. Tidak ada sindiran atau komentar sinis seperti dulu. Semua orang tampak menikmati momen bersama, termasuk Busari, yang untuk pertama kalinya terlihat benar-benar nyaman di samping Naya. Di akhir acara, Naya dan Ardan berdiri berdampingan di halaman belakang rumah mereka, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Akhirnya, kita berhasil melewati semua ini, kata Ardan sambil merangkul pundak Naya. Naya tersenyum lembut. Ya Ar, bukan tanpa perjuangan, tapi kita berhasil. Dan aku yakin apapun yang terjadi ke depannya, kita akan selalu bisa menghadapinya bersama-sama. Ardan mengecup kening Naya dengan penuh kasih sayang. Kita sudah belajar banyak dari semua ini, Nay. Tentang pentingnya saling mendukung, tentang arti harga diri, dan tentang bagaimana cara memperbaiki hubungan yang rusak. Naya mengangguk. Dan tentang bagaimana kita harus selalu setia pada diri sendiri, meski dunia berusaha merendahkan kita. Mereka berdiri diam sejenak, menikmati kedamaian malam itu. Di balik semua tantangan yang telah mereka hadapi, mereka tahu bahwa cinta, pengertian, dan keberanian adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Naya dan Ardan berhasil membangun kehidupan yang lebih damai dan mandiri, sementara hubungan mereka dengan keluarga besar mulai pulih dengan langkah-langkah kecil. Pesan moral utama dari cerita ini adalah pentingnya harga diri, komunikasi yang sehat, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan demi kebahagiaan diri sendiri dan orang-orang yang dicintai.